Oke Pak Kades, selain dari sebuah administrasi dan juga langkah-langkah besar yang sudah dilakukan oleh di Alang-Alang, ada hal lain nggak yang penting untuk diceritakan ke saya dan netizen? Iya, tadi yang sempat saya singgung ya terkait dengan beasiswa ya. Beasiswa. Jadi beasiswa saya cerita. Ini beasiswa ini alhamdulillah ini adalah sejarah besar bagi saya secara pribadi dan bagi desa Alang-Alang ya. Jadi saya mengalokasikan anggaran dana desa untuk membiayai anak desa Alang-Alang yang mau kuliah. Khusus perguruan tinggi gitu ya. Khusus perguruan tinggi. Bukan SMP, bukan SD. Ya, SMP sudah ditanggung pemerintah subsidi, SMA sudah ditanggung pemerintah provinsi disubsidi. Dan untuk perguruan tingginya desa yang memberikan subsidi kepada. Tapi khusus untuk anak desa Alang-Alang. Alang-Alang gitu ya. Ide itu dari mana kok ujuk-ujuk datang? Begini, memang saya punya saya juga sebelumnya sekolah ya, kuliah. Jadi kalau dihitung di desa saya itu yang kuliah itu mungkin bisa 1-2 itu dengan jari gitu ya. Iya, atau Pak Kades itu sarjana yang keberapa di sana? Mungkin saya ini sarjana kedua. Seluruh desa itu. Di seluruh desa. Kemudian ada banyak sekali. Sekarang itu sudah mulai banyak anak-anak yang kuliah. Tapi yang terpenting adalah kenapa harus beasiswa namanya beasiswa langit ya. Langit itu alang-alang melangit. Beasiswa langit, beasiswa alang-alang melangit. Yes. Dan itu kerjasama dengan rektor UTM langsung. Jadi saya MOU dengan Pak Rektor untuk melakukan kegiatan itu. Kenapa harus mensekolahkan anak-anak? Saya melihat begini, di desa itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Jadi kalau dari SD kemudian ke SMP itu lumayan lah banyak, mungkin 60%, 70%. Tapi setelah SMP ke SMA itu sudah mulai menurun, mungkin 50% ke bawah. Terus dari SMA ke perguruan tinggi itu lebih 10 ke bawah berarti. Iya, dan sangat prihatin dan memprihatinkan begini. Kalau pilihannya setelah lulus SD ke SMP, kalau misalkan melanjutkan kuliah, kalau tidak melanjutkan kuliah, pilihannya apa? Ikut orang tua. Wah, ini kan memutuskan masa depan. Kemudian SMP ke SMA. Ini kan pilihannya mereka. Kalau mereka tidak melanjutkan ke sekolah SMA, pilihannya apa? Kalau mereka tidak kerja, bertani, mereka harus masuk ke jalur kriminal. Yang lain-lain gitu ya. Dan yang lain-lain. Ini yang sangat saya memprihatinkan. Itu salah satu motivasi kenapa Pak Kades memberanikan diri membuat program itu gitu. Iya, karena jalur itu tidak ada pilihan lain, mereka harus masuk ke sana. Dan saya mencoba untuk membuat jalur baru, yaitu adalah pendidikan. Saya kira tadi Pak Kades Alang-Alang itu termasuk daerah desa yang memang masih belum sadar atas pendidikan. Ternyata yang menjadi motivasi atau memang adalah bagaimana pemuda itu lulusan SMA itu tersalurkan ke pendidikan, tidak mencari alternatif yang kriminal gitu ya sifatnya. Ya, salah satunya itu. Pak Kades, ini sudah ada ada banyak sudah sebetulnya yang diceritakan oleh Pak Kades, termasuk terhadap bagaimana membangun kesadaran pendidikan. Bahkan desa bertanggung jawab membiayai masyarakatnya kalau yang mau gitu ya. Kriterianya apa itu Pak Kades? Ya, memang kriterianya memang secara administrasi ya. Secara kertas itu ya harus berprestasi, kemudian tidak mampu kan begitu, karena itu administrasinya. Tapi sebenarnya bagi saya pribadi, kor gelem sekolah. Kor melanjutkan, saya ambil. Alang-alang itu kalau memang alasannya kan yang sering menjadikan kriteria begitu. Cuma menurut saya tidak salah ketika Pak Kades memberikan sebuah kebijaksanaan kalau memang situasi di Alang-Alang itu minat sekolah itu memang sangat rendah, ya tidak pakai syarat itu sebetulnya nggak apa-apa menurut saya Pak Kades. Nggak tahu nanti itu menjadi sesuatu kesalahan secara nggak tahu. Administrasi harus saya lengkapi. Oh gitu ya. Ya karena pertanggungjawaban kepada anggaran pemerintah. Oh iya. Tapi sebetulnya tidak salah menurut pemikiran saya kalau memang minat pendidikan di desa itu memang sangat rendah. Program itu justru menjadi pemantik bagaimana pemuda desa itu mau melanjutkan sekolahnya kan begitu. Begini senior, ada satu pemahaman yang harus saya sampaikan. Begini, kalau misalkan, kenapa pendidikan sangat penting? Kalau misalkan saya sampai kuliah S1, S2, nah,
secara otomatis kalau saya punya anak, saya pasti akan mensekolahkan anak saya sampai kalau bisa lebih dari saya. S3. Anak saya juga, cucu saya nanti juga sama. Itu kalau saya. Kalau misalkan anak desa yang lain, saya berharap begitu. Kalau dia pernah merasakan sekolah sampai perguruan tinggi, saya yakin dia pasti akan mendorong anaknya untuk sekolah lebih tinggi daripada dia. Dan itu akan merubah sebuah peradaban baru di desa. Di desa itu ya. Kalau itu tidak dimulai, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, makanya Pak Kades sekarang berani untuk memulai itu untuk membangun sebuah peradaban baru di alang-alang gitu. Iya. Mudah-mudahan itu bisa bisa segera terwujud Pak Kades. Karena dan mudah-mudahan juga desa-desa yang lain juga meniru tentang langkah-langkah berani yang dilakukan oleh Kades Alang-Alang ini, Dinda Rosi ini. Karena kebetulan beliau ini adalah adik teman akrab saya, sahabat saya almarhum Afandi. Barangkali ada yang lain yang ingin bagi cerita lagi tentang masalah pengolahan desa? Desa begini, senior. Terkait dengan desa ya. Desa ini adalah masa depan bangsa. Saya lihat. Dan kalau saya mengutip bait salah satu lagu aktivis itu ya, di desa tergenggam arah masa depan bangsa. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang ruh utama pembangunan pemerintahan itu sebenarnya di desa. Kalau saya pernah punya pengalaman di sana ya di pusat di Jakarta. Ya. Hampir semua 3 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Jadi hampir semua program pemerintah kementerian itu semuanya ditujukan kepada masyarakat, kepada desa, entah itu melalui lembaga, melalui ini sebenarnya program dari pemerintah pusat itu banyak sekali, luar biasa ya. Ya, tapi kenapa pertanyaannya kenapa kita seolah-olah stuck di sini? Tidak ada progres yang bisa kita lihat, khususnya di kabupaten saya sendiri ini ya. Ya di alang-alang. Ya. Biar tidak kemana-mana. Itu. Ini yang harus kita manfaatkan. Artinya sepanjang benang merahnya itu adalah pelayanan untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, keperluan masyarakat dan hak masyarakat secara undang-undang, itu harus kita kerjakan. Berarti secara tidak langsung Pak Kades melihat seluruh kementerian dan lembaga proyeksi dan sasaran program kerjanya itu kan ke masyarakat. Dalam konteks ini adalah desa gitu ya, masyarakat desa. Tapi kenyataannya di lapangan justru tidak sebagaimana apa yang dibayangkan oleh Pak Kades gitu ya. Kenapa kok sekarang masih stuck gitu ya? Seluruh kekuatan anggaran di pusat itu sebetulnya lebih banyak prosentasenya untuk sasarannya ke masyarakat desa kan begitu semua. Tapi kenyataannya tidak dirasakan. Itu saya kembali kepada value. Itu mungkin hilang di jalan atau gimana ya? Value-nya begini. Saya jawab itu dengan value. Pemerintahan yang bagus itu adalah pemerintahan yang mengikuti visi misi atau program pemerintahan di atasnya. Saya pemerintah desa. Semua program saya yang tadi itu begini itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya mengikuti visi misinya pimpinan saya, Pak Bupati. Bangkalan Sejahtera. Saya tidak mungkin keluar dari itu. Kemudian saya juga lihat apa visi misi Ibu Gubernur di provinsi. Ibu Gubernur gini. Nah, saya program saya tidak akan lepas dari situ. Sama dengan Kementerian Desa dan Pak Presiden. Apa yang ingin dilakukan pimpinan di pusat hari ini? Itu yang saya tangkap. Apakah dengan penyesuaian itu bisa menjamin bahwa anggaran dan kebijaksanaan pusat, provinsi dan kabupaten itu justru bisa dirasakan oleh desa? Setelah saya lihat semuanya, banyak yang terputus. Oh gitu ya. artinya bukan salah satu cara untuk bagaimana menjaring program kegiatan pusat, provinsi, kabupaten, ke desa dan desa sendiri. Salah satu adalah menyesuaikan visi misi dari pemerintahan di atasnya. Meskipun itu tidak seutuhnya menjamin bahwa program-program itu bisa diselesaikan masyarakat desa kan gitu. Jadi harus ada langkah-langkah lain gitu ya. Apa kira-kira bisa berbagi pengalaman dengan yang lain? Langkah-langkahnya adalah karena di atas ini kita mendapatkan jalur yang tidak lancar, akhirnya saya memutuskan untuk saya harus mandiri. Oh gitu. Nah, kalau bahasanya Trisakti ini karena semangat kemerdekaan ya. Jadi kita harus
berdaulat lah ya, berdaulat kemudian mandiri. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi mohon maaf di sini saya sampaikan apa yang saya lakukan di desa itu bukan untuk unggul-unggulan, bukan untuk apa, itu semuanya internal. Saya melakukan program itu secara internal dan mandiri, khusus untuk tugas saya melayani masyarakat saya. Pak Kades pernah dengar nggak bahwa ada desa di Bangkalan ini yang kerjasama dengan perguruan tinggi? Ada juga. Ada juga. Tapi hal-hal yang sebagaimana di MOU kan oleh alang-alang ada nggak? Seperti basis apa namanya tadi? Teknologi informasi dan semacamnya, ada nggak? Mayoritas itu di pembinaan pemberdayaan, ada juga yang data juga ada, kemudian tapi kayaknya itu dikoordinasikan oleh DPMD atau Bupati atau itu memang langkah kreasi dan oleh pemerintahan desa sendiri? Kebanyakan kreasi dari pemerintahan desa. Tapi juga ini senior saya batas juga. Sebenarnya di DPMD itu, di dinas itu banyak fasilitas desa yang bisa kita manfaatkan. Banyak sekali. Kita tidak bisa, pemerintahan desa itu tidak lepas dari DPMD, karena di DPMD itu semua tanggung jawab dari pusat ke kita itu ada di DPMD. Lewat DPMD. Saya pernah ke DPMD ya, ke salah satu ruangan itu. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya desa itu banyak. Ini saya tanya, Pak, saya harus apa lagi di desa ini untuk saya salah satunya RT RW. Desa yang punya RT RW di Bangkalan itu mungkin kelurahan, tapi juga ada desa yang melakukan RT RW, ada di Kamal kemudian di mana gitu. Itu sebenarnya harus kita penuhi. Selebihnya pembentukan RT RW. Tidak, selebihnya tidak ada ya, hanya 1-2 yang punya RT RW. 1-2 yang ada, padahal itu mempermudah kita dalam urusan administrasi dan pelayanan. RT RW ini berbentuk perda apa nanti masuk menjadi bagian tak terpisah dari perda RT RW? Dia sudah memang di peraturan Kemendagrinya ada. Oh ada gitu sudah ya. Ada ya. Jadi perdes gitu berarti ya, atau ya peraturan desa nanti wujud regulasinya. Ya bisa kita nanti diperdeskan. Tapi kalau kita punya itu desa itu, saya sedang berusaha untuk menciptakan. Jadi saya tanya ke DPMD itu, apa saja administrasi yang harus saya lengkapi untuk menjadi sebuah pemerintahan desa yang saya tidak ketahui. Akhirnya ya banyak ilmu. Ini yang dari Kemendagri ini. Tidak ada. Emang sebetulnya sebelumnya nggak ada sosialisasi dari atau pembinaan dari DPMD kepada desa? DPMD mungkin ke kecamatan. Oh, kecamatan. Ya. Berarti di kecamatan yang ke desa ini yang agak kredit ya? Kalau saya bilang tidak kredit, ini juga problem solving ya bagi saya. Jadi sebenarnya kecamatan itu ke desa, ini saya buka. Antara administrasi dengan ketokohan itu lebih banyak ketokohannya. Jadi gitu. Mereka berhadapan dengan kepala desa itu tidak secara administrasi, karena mereka tahu kalau secara administrasi mereka lebih banyak nanti akan akhirnya masuknya lewat ketokohan, secara adat lah. Oke. Harusnya ini sebuah problem solving juga yang harus saya lakukan. Perangkat desa ini kalau tidak diaktifkan secara penuh, kita di desa akan kewalahan. Saya di desa memang berkomitmen. Semua perangkat desa diaktifkan. Semua perangkat desa mereka sampaikan begini, kalian ini digaji oleh pemerintah, bukan digaji oleh kepala desa. Kalian ini menerima gaji, uangnya itu bukan dari kepala desa, tapi dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi kalian misalkan dijadikan oleh kepala desanya, memang kepala desa ya. Kalian dijadikan perangkat ini. Nah, kalian sekarang gajinya naik loh. Jadi kan harus sekarang sudah naik, sudah 2 juta. Oh, tak kira 6 juta. 2 juta sebulan. Itu setara PNS berapa gitu. Artinya kalau masyarakat desa itu sudah luar biasa. Iya, artinya perangkat desa harus bertanggung jawab kepada gaji yang dia terima, tanggung jawab yang dia terima. Dengan kerjanya. Semuanya harus bekerja. Oke. Tidak dibebankan semuanya kepada desa. Dan ini satu lagi ini harus saya sampaikan kepada teman-teman pemerhati desa ya, pemerhati, LSM, pendamping, aktivis semuanya desa. Saya selalu campaign ini. Jangan jadikan kepala desa sebagai oposisi atau musuh. Anda salah.
Ya. Jangan jadikan kepala desa sebagai oposisi atau musuh. Common enemy kita di desa, ya, musuh bersama kita di desa adalah informasi yang tidak sampai kepada masyarakat. Ya. Kita harus mencerdaskan masyarakat bersama. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat secara bersama. Nah, ini harus saya sampaikan kepada kadang teman-teman pemerhati, aktivis ini mereka selalu menyudutkan kepala desa. Hari ini saya bela kepala desa. Kepala desa ini kerjanya sudah banyak, Pak. Kerjanya sudah banyak, tanggung jawabnya banyak, dan kita ini dan kita ini tidak punya kalau secara pejabat, hierarki pejabat ya senior. Kita ini kan sama dengan akan ada 4 kepala di negara, kepala negara ya, terus kepala provinsi, bupati, terus desa kepala itu. Tapi kepala desa ini hari ini saya sampaikan, ini bukan keluh kesah ya. Kepala desa ini tidak punya tunjangan yang memadai. Makanya kampanye yang dilakukan oleh Dinda bahwa mestinya aktivis, pemerhati desa dan segala macamnya tidak boleh memusuhi, tidak boleh menjadikan kepala sebagai common enemy. Ya. Jadikan common enemy itu adalah keterbukaan informasi gitu ya. Agar informasi itu sampai ke masyarakat. Jangan-jangan memang kepala desanya yang tidak mau untuk memberikan informasi, Pak Dinda. Karena kerepotan juga. Gitu saya ya. melihat memang kepala desa ini kerepotan ya, karena kerepotan bukan karena repot-repot enggak. Kadang itu teman-teman itu masuk ke desa itu mereka kan langsung menuduh begitu. Kepala desanya yang kurang ajar gitu ya. Gitu ya macam. Karena saya pernah di dunia aktivis ya. Jadi saya sangat hari ini yang terpenting adalah ketika kita tahu pemerintahan kita ini sedang tidak bagus begini, ayo kita bersama-sama. Kita bangun gotong royong secara pemikiran, kemudian secara semangat, kemudian kita mendorong bahwa masyarakat diatur oleh undang-undang harus memiliki mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Itu yang harus kita. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai pemerhati, aktivis dan macamnya itu karena itu salah jalan dan itu akan semakin membutakan keadaan gitu ya. Betul. Mestinya kepala desa harus didekati, dipahamkan, disadarkan tentang hal-hal tugas dan pokok fungsinya agar apa yang dijadikan sebagai kesalahan yang sebelumnya itu biar ditemukan titik persoalannya dan begitu. Tapi selama ini memang aktivis itu memang seringkali memang seperti itu kalau langsung disimpulkan Pak Kades. Tapi di sisi yang lain memang terkadang memang tidak semua kepala desa seperti Pak Kades memang. Artinya kan gitu. Jadi secara kontekstual penting untuk dipikirkan lebih dalam lagi kepada semua pihak agar mestinya kepala desa jangan dimusuhi. Kalau memang untuk bagaimana membangun desa itu lebih bagus. Minimal ada gini. Kita ini kan punya namanya monitoring ya, monitoring, evaluasi, dan kemudian budgeting. Saya pikir ya kalau teman-teman, pemerhati desa itu datang, kita berbicara itu. Mestinya ke situ gitu ya. Monitoringnya bagaimana, evaluasinya gimana, kemudian budgetingnya gimana. Begitu, bukan tiba-tiba langsung menuduh. Saya juga kalau datang-datang dituduh, saya juga tidak beralasan, saya juga akan marah. Begitu sebenarnya. Oke, sebagai closing statement, Dinda, barangkali ada yang lebih menginspirasi lagi kepada teman-teman dan juga kepada desa-desa yang lain. Oke, begini, karena saya masih muda, karena saya ini masih kategorinya adalah anak muda, jadi saya ingin mengajak kepada semua yang darahnya mendidih karena ingin perubahan, mari kita rebut perubahan. Mari kita sampaikan semua informasi yang harus kita dapatkan. Keterbukaan informasi adalah hal nyata. Kemudian rakyat yang harus kita bela. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itulah kata kuncinya. Rakyatlah yang harus kita bela. Aktivis, kepala desa dan semua elemen-elemen yang lain harus bersama-sama tertuju bagaimana membela rakyat dengan cara masing-masing gitu ya. Sehingga ada sebuah kesadaran bersama dan hak-hak rakyat itu bisa betul-betul terbela dan segala macam.
Oke, demikian bincang santai saya dengan Dindaku tercinta sebagai Kades Alang-Alang, kepala desa yang visioner dan insya Allah menjadi desa yang maju selanjutnya menjadi percontohan. Amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.